Baik, Anda kembali di dua sisi. Saya ingin ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, sebetulnya apa yang menjadi dasar dari Pak Hasto sendiri mengatakan bahwa jika yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ini bukan PDI Perjuangan, melainkan Jokowi. Dulu kan kayaknya senafas banget tuh. Nah sekarang begitu udah berpisah atau pecah, sekarang Pak Jokowi dijadikan sasaran. Saya ingin menegaskan dalam pikiran saya bahwa ada pesan yang mau disampaikan. Bahwa KPK sebagai penegak hukum tidak bertindak independen, ya, tetapi digunakan oleh lawan politik untuk menekan, ya, atau melakukan protek kepada, ya, orang yang meng-hire-nya. Di mana nggak independennya? Nggak independennya di mana? Coba Anda pikir ya, pelaku tersangka yang melakukan, yang menyuap dan menerima suap, semua udah selesai urusannya. Iya. Lalu tiba-tiba muncul, oke, kalaulah seandainya ada perbuatan pidana diduga dilakukan oleh Hasto. 5 tahun lalu itu? Tempus deliktinya 5 tahun yang lalu, kenapa tidak dilakukan penindakan? Kenapa hari ini? Ini yang saya sebut keterbelahan public opinion. PDI Perjuangan dan ini yang disebut dengan reality of the sublimation. Ini bahaya dalam penegakan hukum. Ya ada apa 5 tahun lalu itu? Kenapa tidak tersangka pada saat itu? Iya, ada apa? Kau ada apa nanya? Ayo tanya lah. Katakan independen. Baik, silakan Bang Andi. KPK sudah independen loh. Coba ya kasus Juliari Batubara. Pas pada situ Pak Jokowi kan dari PDIP. Tapi kan diusut juga sama KPK. Akhirnya kan ditangkap pada zaman Covid loh. Pak Jokowi kader PDIP. Kader PDIP, presiden ya. Dan KPK tanpa tanda ngaling-ngaling ditahan tuh Juliari Batubara sebagai mensos. Artinya KPK independen ya? Ya, artinya KPK independen menurut Anda ya? KPK itu independen sampai sekarang. Jangan disamakan. Udah. Oke. Hebat. Enggak sebentar. Itu yang hebat. Itu tanda Anda membuka borok sendiri. Kenapa Batubara langsung pada peristiwanya terjadi, tempus delictinya terjadi, langsung ada action. Kenapa ini tidak? Ada diskriminasikah penegakan hukum atau apa? Karena ini Hasto tidak terkait dalam peristiwa tindak pidana yang dituduhkan ke dia, yang hari ini menjadi tersangka. Kalau untuk itu, biar KPK berjalan untuk. Tapi saya meluruskan bukan kalau itu, bahwa KPK ini itu realitas politik itu yang saya hukum tanyakan. yang terjadi. Buktinya Anda tidak bisa itu nafikan bahwa 5 tahun terlalu lama untuk menegakkan hukum. Paham tidak? 5 tahun untuk menegakkan hukum. Rezim diganti baru Hasto jadi tersangka. Ada apa ini? Ada concernable ya? Ada apa benar? Kalau dikatakan KPK independen, mana buktinya? Sudahkah saudara melakukan penelitian? Itu kan? Kaji dong kebijakan-kebijakan yang dibuat. Lalu saudara menyimpulkan independen atau tidak independen. Ini adalah pendapat yang tidak berbasis. Sebentar, saya mau ngomong. Duduk dulu. Sebentar. Jadi oleh karena itu inilah pendapat yang tidak berbasis akademik. Saya membuktikan. Begitu ya. Bagaimana kekuatan daripada KPK itu independen? Coba kita lihat. Yang membuat pansel, SK-nya presiden. Oke? Kalau andaikan saya presiden, Bang Purnomo, saya bikin panselnya, dia akan baca keinginan saya. Baru kemudian kita melihat, gitu ya. Artinya siapa yang lolos itu pasti dibaca. Katakanlah yang lolos 10, maju ke DPR yang 10 itu, udah 10-nya saya. Yang mana pun diloloskan udah saya punya. Kan begitu. Lalu kemudian sebentar, saya mau jelaskan bahwa ketika itu diputuskan seperti itu amat sulit bagi KPK untuk independen karena dia akan berutang politik. Coba saya kira dikaji teman-teman jurnalistik melakukan atau wartawan melakukan investigative reporting, bagaimana panggung-panggung belakang sehingga seorang itu lolos, sehingga Yudi demo kemarin. Dia tahu itu. Ya, Bang Yudi boleh menanggapi karena ini langsung nih tuduhannya kepada KPK yang tidak independen. Silakan Bang Yudi. Ya, saya mau jelaskan belum clear. Ya, nanti dulu. Ya, ada waktu nanti Bang Heru. Ada waktunya buat ini. Mati. Enggak, silakan. Oke,
Jadi masalah KPK dituduh tidak independen, dituduh politis, pesanan, atau kemarin dikatakan nih KPK edisi Jokowi, itu kan hal yang biasa. Karena KPK kan adalah penegak hukum yang ujung-ujungnya adalah bagaimana ya proses ya penegakan hukum yang mereka lakukan itu kan nanti akan diuji di pengadilan. Bang Yudi, saya kira kontradiktif dengan upaya Anda kemarin itu demo ketika undang-undang. Loh, sekarang saya mau jelaskan dulu. Sebentar, saya mau jelaskan dulu. Bentar, saya mau Bang. jelaskan dulu. Ini kan kita ngomongin proses. Kan tadi Abang bilang saya mau KPK nggak jelaskan independen. Dengarkan dulu. Nah, kalau kita Pak Yudi mengatakan dulu bahwa lah, Pak ini Yudi dulu ada lah. pilihan sebagainya, kan ada proses pansel. Ya kan? Ada proses ini dan sebagainya. Oke lah, ini sudah terpilih. Saatnya kita kemudian mengawasi. Betul. Nah, hal yang paling penting yang menjadi mahkotanya KPK ketika menangani kasus korupsi adalah ya, jangan ada kasus yang diada-adakan. Itu yang pertama. Jangan ada bukti yang dimunculkan padahal nggak ada. Ada keterangan saksi yang palsu. Nggak ada itu semua. Prosesnya pun harus jelas. Mulai dari proses di Satgas, proses di Deputi Penindakan, proses sampai dengan pimpinan. Dan kasus Hasto ini clear loh. Ya. Yang diadakan? 5-0. Yang diadakan maksudnya? Enggak, 5-0. Semua pimpinan setuju. Bang Hasto Yudi. itu naik. Itu yang pertama. Dan prosesnya juga jelas ya. Bang Yudi. Sebentar, Pak. Kemudian yang kedua, ketika kemudian dan Kapita mengatakan bahwa ini kan sudah ada ingkar dan sebagainya, kan hukum berkembang. Ada Bang Yudi. bukti-bukti baru. Ketika permasalahan bahwa kenapa nggak saat itu menarik. Makanya kenapa Bang kemarin KPK memeriksa mantan penyidiknya yang menangani Hasto Masiku dan menjelaskan mengenai permasalahan adanya Firly. Itulah sebabnya makanya Bang Yudi. Firly harus dipanggil oleh KPK. Bang Yudi. Saya sepakat. Bentar. Siapapun silakan, yang Bang salah, Bang Yudi. siapapun Anda yang juga ada kemudian komentar? terlibat, itu harus Bagaimana harus mungkin ditindak. bagi Yudi melakukan pengawasan sepanjang prosesnya itu ada yang tertutup? Belajarlah tentang manajemen pengawasan. Pengawasan baru bisa dilakukan kalau semua transparansi. Jadi ketika ada di panggung-panggung belakang pemeriksaan, karena itu dijamin oleh undang-undang, maka amat sulit kita katakan kita melakukan pengawasan dari luar. Ya, berarti Karena abang gini, orangnya begini, betul, gitu kan. Banyak pengawasan. bukankah ada pegawai-KPK yang cawe-cawe kemarin? Ada kan? Kasus korupsi Jadi nggak itu bisa lah dengan adalah alasan kejahatan pengawasan tidak tersembunyi bisa. yang bisa dibongkar. Jadi oleh karena Jadi- itu jadi di sini ini bukan ranah sepanjang kita itu untuk dilakukan di kemudian ruang-ruang berdebat terkait tertutup, dengan teori, bukan. sulit untuk Ya, kita lakukan. ya, Makanya jangan kalau pakai, di- Oke. kalau jangan di pakai kantor istilah ya, pengawasan. Baik, tak akan oke. ada perdebatan ini kan begitu. Oke, Bang Kapitra, ini pesanankah atau tidak? Karena tadi Anda mengatakan 5 tahun lalu seharusnya sudah tersangka dong kalau misalnya emang secara gamblang. Saya nggak ngerti tadi Yudi bilang 5-0. Hah. Itu pertama. Kapan? Loh, udah disampaikan ketika penetapan 5-0 tersangka, itu Bang. kapan? Loh, kemarin Kemarin. penetapan tersangka Pak Kemarin. Hasto. Dan kita tahu, Nah, Bang. saya tanya lo kemarin. Kemarin, Iya, kenapa? oke, Ada yang oke. salah? Kapan? Kan belum, Bang, ini belum Kapan kadaluarsa loh, Bang. peristiwanya kapan? Ya, peristiwanya 2020. Siapa komisionernya? Ah, Berapa saya orang? Bang. Firly. Enggak, berapa? Komisioner itu 5 lo, nggak bisa tentukan oleh satu orang keputusannya. Keputusan di KPK itu kolektif kolegial, tidak personal. Oke. Ya. Ya, apa yang terjadi? Kenapa diganti komisioner baru ini muncul? Oke, Ya. itu juga harus menjadi kajian yang fair. Betul, Bang. Saya setuju, dibongkar semua. Siapa saja yang terlibat di tahun 2020. Ah, ya? Kelima pimpinan itu, Bang, bahkan semuanya dipanggil oleh KPK. Setuju sekali saya, Bang. Sangat setuju. Bahkan saya bahagia, Sekarang, Bang. Tapi harus ada Kita buktinya, ingin itu kan katakan. intinya. Sekarang ada begini. kesaksian. Betul, baru Sekarang kesaksian. begini, Ronald, Ya. ya tadi Anda katakan juga, Ya. ini berkembang. Emang ada pikir ini anak kucing berkembang-kembang. Ini peristiwanya sama. Peristiwanya yang dulu juga. Wah, tapi Perbuatan buktinya, yang Bang. dulu juga. Ya. Bagaimana muncul belakangan bukti baru? Loh, kan Ini ada menunjukkan ada peta. keterangan saksi kayak pembunuhan, Bang. Terbuka Ketika ini sekarang peta. ada Ini orang semua mengaku saksi yang bahwa, diajukan. "Oh, saya melihat pembunuhan tahun sebelumnya." Dinda Wah, dengar. salah, Bang. Ini semua saksi yang diajukan ke pengadilan. Itu clear Hastonya di situ. Putusan pengadilan tidak ada satu kata pun nyebut Hasto keterkaitan dengan Bang, peristiwa putusan ini. pengadilan Lalu terhadap muncul pendakwaan sekarang. itu, Bang, benar nggak? Lalu Nggak ada muncul putusan sekarang dakwaan untuk yang perkembangan. lain. Nggak ada, Apa yang Bang. dikembangkan? Ini bukan ini peranakan. Ya, soal Ya. sih, Bang. Jadi Bang Kapitra. perang-perangan. Bang Kapitra. Tapi sementara peristiwanya sama, pelakunya sudah diadili, ya. Lalu muncul yang baru. Ini yang harus dijelaskan. Betul. Apa Iya, buktinya? Bang, sebenarnya perdebatan Enggak, ini tapi gini. Iya, lama itu ya. yang harus Bang Kapitra. dijelaskan.
Sehingga Saya setuju. Kenapa Saya setuju, juga? Pak. Kenapa Saya juga? setuju perdebatan ini sudah lama, Mas Baik. Yudi. Iya. Tapi yang dari tadi saya tunggu itu, kenapa yang 5 tahun lalu Hasto tidak tersangka? Nah, itu makanya Firly harus diperiksa. Loh, Sangat penting. komisioner ini Nah, 5 plus yang orang yang kolektif lain, Bang. kolegial, semua kan? diputuskan tidak oleh satu orang. Oke. Betul, Bang. Oleh Makanya kolektif diperiksa semua. kolegial. Sepakat nggak, Bang, semua diperiksa? Sepakat nggak? Saya begini, Iya. saya Kalau bukan Bapak berada sepakat, pada sepakat. pihak sepakat Iya, tidak kan? sepakat. Ya. Kita ini mempertanyakan ada injustice, ada ketidakadilan. Karena tidak ada kepastian hukum di situ, muncul belakangan yang merampas rasa keadilan. Ini yang bahaya dalam penegakan hukum.